Halo, selamat datang di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cerita Abu Nawas yang berjudul Ditawari Jadi Menteri oleh Baginda, Abu Nawas malah konsultasi dengan burung. Abu Nawas mendengar selentingan. Baginda Harun ar-Rasyid berencana merombak kabinetnya. Secara informal, Baginda juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya pada salah satu pos kementerian. Seperti kita tahu, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah. Apalagi jabatan menteri. Semasa hidupnya, ayah Abu Nawas yaitu Syekh Maulana adalah seorang kadi. Ketika ayahnya meninggal, Baginda ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu, Abu Nawas tak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Baginda itu. Begitu sudah dianggap waras, maka Baginda mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus, jabatan tinggi tanpa pekerjaan yang jelimet. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu, sang ayah memanggil Abu Nawas. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," kata ayah Abu Nawas. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" kata ayah Abu Nawas. "Benar ayah," kata Abu Nawas. Ayah Abu Nawas berkata, "Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku." Abu Nawas menjawab, "Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." Ayah Abu Nawas berkata lagi, "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" Abu Nawas menjawab, "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Berkata Syekh Maulana, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Akan tetapi yang seorang lagi, karena aku tidak suka, maka tidak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun, jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid." Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan Baginda menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas semacam staf khusus. Nah, kini bagaimana cara menolak permintaan Baginda agar dirinya menjadi menteri membuat Abu Nawas bingung. Salah satu jalan adalah menghindar bertemu dengan Baginda. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya, dia berpesan, "Jika ada utusan Baginda datang, katakan bahwa saya sedang uzlah di gunung." Uzlah adalah mengasingkan diri. Ternyata, benar saja, utusan Baginda datang ke rumah setelah selama sepekan lebih Abu Nawas menghilang. Ketika utusan itu datang, Abu Nawas ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Bapak sedang menyepi di gunung," katanya. "Gunung mana?" tanya utusan Baginda. "Tidak tahu. Dia bilang di gunung begitu saja," kata istri Abu Nawas. Utusan Baginda bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada Baginda nanti? Benar saja, Baginda marah-marah begitu menerima laporan utusannya. "Cari di mana Abu Nawas, harus ketemu," titah Baginda. Sementara itu, Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya, "Jika utusan itu datang lagi, bilang saja saya di hutan sana." Tidak lama kemudian, utusan disertai beberapa pengawal Baginda datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah gua di hutan sambil berbicara sendiri ketika utusan dan pengawal datang. "Wahai Abu Nawas, Baginda mencarimu, cepatlah," kata utusan Baginda. "Sebentar, saya sedang ngobrol dengan burung itu," ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon.
"Ah, kau gila ya," kata utusan Baginda Raja. Abu Nawas menunjukkan wajah serius. "Saya sedang bicara dengan burung, diamlah, ini menyangkut masa depan Baginda," ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan Baginda terheran-heran. Mau tidak mau, mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tidak lama kemudian, Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal Baginda mengawalnya sampai ke istana. Begitu sampai di istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa, sedangkan utusan menemui Baginda di ruang lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. "Hamba lihat Abu Nawas bicara dengan burung," ujar utusan Baginda berkisah. Baginda penasaran juga. "Kemana saja kamu?" tanya Baginda begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. "Mohon ampun Baginda, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan," jawab Abu Nawas. "Mimpi apa?" tanya Baginda. "Mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar dapat wangsit," ujar Abu Nawas. "Terus sekarang sudah dapat wangsit?" tanya Baginda penasaran. "Sudah Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa wangsit yang kamu peroleh?" tanya Baginda. "Mohon ampun Baginda, ini tentang Baginda," kata Abu Nawas. "Hah, tentang saya? Tentang apa itu?" desak Baginda. "Ayo ceritakan." Berdasarkan cerita burung, jika Baginda hendak melakukan reshuffle para menteri, hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini, tutur Abu Nawas. "Ya, sudah pasti itu," sergah Baginda. "Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung?" tanya Baginda memastikan. "Begitulah Baginda," jawab Abu Nawas mantap. Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya, lanjut Abu Nawas. "Ah, burung kok dipercaya," ujar Baginda tertawa. "Jadi, kamu menolak menjadi menteri?" tanya Baginda kemudian. "Bukan begitu Baginda, ini berdasar cerita burung. Jika Baginda ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," ujar Abu Nawas. "Burung itu adalah burung gaib, burung yang dikirim dari langit," lanjut Abu Nawas serius. Baginda tampaknya mulai mempercayai juga omongan Abu Nawas. Apalagi begitu melihat wajah Abu Nawas ini yang serius. Lagi pula, untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak masalah serius? "Lalu, jika kamu tetap saya tunjuk jadi menteri, apa yang akan terjadi?" ujar Baginda setelah lama terdiam. "Petaka, Baginda," jawab Abu Nawas spontan. Baginda geleng-geleng kepala. "Baik kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menteri mendatang," ujar Baginda kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri pulang dengan langkah ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang syarat masalah itu. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah, saat menjadi menteri atau memiliki jabatan, hendaklah berlaku adil meskipun kepada orang yang tidak disukai. Atau jika memang tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik menolak untuk tidak menerima jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci siapapun yang melakukan kezaliman besar maupun kecil. Pesan ini hendaknya menjadi bahan perenungan tiap pemimpin, sebab mereka mempunyai lebih banyak peluang dan kekuatan untuk melakukan kezaliman. Karena pentingnya pemimpin yang adil, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, "Sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Dan satu hukum ditegakkan di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari. Hadis riwayat Tabrani, Bukhari, Muslim, dan Imam Ishaq. Seorang pemimpin yang berani menegakkan keadilan akan lebih membersihkan bumi dibandingkan dengan hujan selama 40 hari. Mengapa demikian? Karena keadilan akan membersihkan segala bentuk kejahatan, kecurangan yang dilakukan manusia zalim, kendati pun ia seorang muslim. Lagi pula, keadilan dalam suatu pemerintahan akan memberikan dampak pada banyak orang, bukan hanya pribadi-pribadi. Sedangkan air hujan, betapapun banyaknya, hanya mampu membersihkan kotoran atau najis saja. Itulah mengapa Nabi bersabda, orang-orang yang berbuat adil nanti pada hari kiamat akan berada di atas mimbar cahaya di sisi Allah, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan terhadap apa-apa yang mereka urus. Hadis riwayat Ahmad,
Muslim, dan Nasa'i. Semestinya seluruh elemen bangsa, baik rakyat maupun pemimpin, berjuang keras mewujudkan keadilan. Sebab hanya dengan keadilan kita akan hidup layak sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat atas izin Allah di buminya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku adillah karena keadilan lebih dekat dengan takwa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.